Oke, kita lihat satu contoh tentang ini ya. Eh, Nanti judulnya kayak ini nih. 4 lapisan makna. Ini harus dimasukin ya. Judul papernya nanti 4 lapisan makna di dalam bilangan ayatnya. Baru nanti tema besarnya apa. Ini kan hasil dari exegesisnya. Ini tentang ular tembaga. Tapi ada kata Kristusnya karena ini spiritual meaningnya di sini. Ya, selalu ada hubungannya dengan Christ centerednya. Tapi makna teologisnya apa? Oh, ini karya keselamatan. Ya, jadi dari judul aja kita udah tahu ya. Kan kalau kita bikin artikel jurnal itu kan judul itu harus apa? Judul itu harus unik dan spesifik dan mencerminkan isi dari artikelnya atau apa jurnalnya. Nah, lihat nih, spesifik, unik, dan mencerminkan isi artikel. Nah, misalnya ini 4 lapisan makna. Jadi teksnya ini udah jelas ya, mau menjelaskan apa nih. Mencerminkan isi artikel. Ya. Dalam bilangan 21, 49. Nah, lalu ada istilah ular tembaga dan Kristus sebagai karya keselamatan. Nah, ini mencerminkan apa, isi artikelnya dan keunikannya. Ya, lalu dari judul ini kamu juga bisa lihat eh, dan di dalam 4 ya, ada lapisan duanya tentang Kristusnya, lalu ada doktrinnya gitu ya. Jadi dalam satu judul itu eh, menjelaskan isi artikel dan keunikannya. Nah, kalau dia 4 lapisan makna, maka ya jelasin satu-satu ya. Lapisan satu itu apa? Historianya ya, atau literal dan historical meaningnya di teks aslinya. Nah, di sini saya ambil dari Septuaginta ya. Kalau Ibrani ya kalian jelaskan Ibrani, kalau dia Septuaginta kalian jelaskan kayak bahasa Yunani. Ya, dalam kasus ini kita menggunakan teks Septuaginta untuk perjanjian lama yang merupakan terjemahan Yunani dari teks Ibrani. Ya. Nah, teks aslinya ini. Kalau Septuaginta kalian ambil versi yang eh, BGT ini ya di Bible Works ya. Nah, itu ada Septuagintanya. Misalnya bilangan Numbers 21 ayat 4 ya. Oke. Nah, kalau kalian ambil Ibrani, ambil eh, Hebrew-nya misalnya di versi Leningrad ini ya. Ini ada WTT. Oke. Eh, Lalu analisis sintaksisnya. Ya. Nah, dalam analisis sintaksis, misalnya kita lihat ya bilangan 21 ayat 4. Nah, kamu lihat ini dibagi, misalnya ayat 4 dibagi berapa klausa.
Ada 4, ya kan? Jadi Aparantes ex hotu horus. Kamu cari apa klausa-klausanya. Berapa klausa dia? Satu, kai Aparantes ex hotu horus. Ya, ini yang pertama. Nah, lalu dianalisis. Ya. Misalnya Aparantes ini partisip auris. Partisip auris. Artinya apa auris di sini? Tindakan yang sudah selesai atau lengkap di masa lampau. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan mereka sudah berangkat nih dari Gunung Hor. Itu satu. Ya, klausa satu. Klausa ini bisa anak kalimat atau induk kalimat, tapi yang penting dibagikan klausa-klausanya aja. Klausa satu, klausa dua, hodon epi talasan eruteran. Nah, ini klausa yang kedua, Kak. Jadi kamu potong-potong gitu. Ini memang nggak ada anti diagramnya, hanya di perjanjian baru ya. Kai aparantes heterodox ini satu klausa. Lalu klausa berikutnya, hodon epi talasan eru ran. Ya, nah ini satu. Oke, erutran menjelaskan nih, dan berjalan ke arah laut Teberau. Oke, hodon epi talasan ya, by the way of nih. Lalu klausa ketiga, peri kuklosan ken edong. Ya. Lalu klausa keempat, kai oligo fukesen holaus ente hodo. Oke. Nah, analisisnya ya kalau misalnya kalian ketemu tensisnya apa kalau Septuaginta ya, ini dikasih tahu. Nah, ini nanti berguna untuk terjemahannya. Ini agak panjang. Nah, terjemahannya ini. Dan setelah berangkat dari Gunung Hor, jalan ke Laut Merah, ya satu, jalan ke Laut Merah, yang kedua, mereka mengelilingi tanah Edom yang ketiga. Dan bangsa itu menjadi tidak sabar di jalan. Ini yang keempat. Jadi dalam terjemahan literal itu nanti kelihatan. Kalau kamu bagi jadi 4 klausa, ya ini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini ada 4 ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ayat yang kelima, coba lihat ayat yang kelima itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. 7 klausa. Nah, ini nanti kelihatan. 7 klausa, ya. Dan bangsa itu bersungguh kepada Tuhan dan terhadap Musa satu. Ya, yang ini. Bangsa itu bersungguh-sungguh terhadap Tuhan, itu satu.
dan juga terhadap Musa. Ya. Onteon ini. Bangsa itu bersungguh-sungguh terhadap Musa, terhadap Tuhan. Ya. Dan sky ini dan kata terhadap Musa berkata, dan terhadap Musa mereka berkata gitu. Yang kedua, apa yang mereka katakan? Hina. Satu ya, exegraphes hemas ex Aigupto. Oke. Untuk apa kamu membawa keluar kami, kita keluar dari Mesir? Ya, apoktenai hemas ente eremu. Oke. Nah, ini apokteknai ini artinya menjelaskan tujuan. Nah, untuk bahwa kami keluar dari bangsa Mesir untuk apa? Ini di sini dijelaskan untuk membunuh kami di padang gurun. Lalu ada hoti lagi. Ya. Karena tidak ada roti dan ude odor dan juga tidak ada air. Ya. Nah, ini pembagian-pembagiannya. Lalu yang ketujuh, nah nih, hede fukehemon prosopitisen ente to artoton diakeno. Ya, jiwa kami benci atau muak sudah. Ya, nih dalam kata artos ya, ente artos, roti yang tidak memuaskan. Jadi kalau diterjemahkan literalnya jadi seperti ini. Ini ingat ya, ini literal. Jadi terjemahannya jadi kayak gini. Dan bangsa itu bersujud kepada Tuhan dan terhadap Musa. Lalu berkata, ya, jadi ini satu. Lalu terhadap Musa berkata, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami di padang gurun? Karena tidak ada roti, juga tidak ada air. Dan jiwa kami muak dengan roti yang tidak memuaskan. Ya. Nah, begitu juga dengan klausa atau ayat yang ke-6. Mana ayat yang ke-6? Coba perhatikan ini ya. Nah, kamu bagi lagi nih. Kai apestelein curios and stone laun to face. Ya. Kai itu dan, apestelein itu apa? Auris indikatif. Ini diparsing aja ya. Lalu artinya mengutus, tensisnya artinya apa? Auris di sini tindakan selesai lengkap di masa lampau. Ya. Dan dia orang ketiga tunggal kan, dan mengutus, dan Tuhan mengutus gitu lah ya, dan Tuhan mengutus Eiston Laun kepada bangsa. Eis di sini objek kan, objek dari preposisi eis pada bangsa, tus hofeis ya, mengutus apa, tus hofeis, ular-ular. Objek dari kata kerja apestele ini itu apa? Ular, mengutus atau mengirim lah ya, ular-ular kepada bangsa itu. Nah, ini satu. Lalu yang kedua, tus tanah tuntas kai edak nonton laun. Ya kan? Dan ular itu apa? Membawa maut, mematikan gitu ya kan?
Nah, edaknon ini auris lagi, menggigit bangsa itu. Oke? Dan ular itu mematikan dan menggigit bangsa itu. Lalu yang ketiga, dan apetanen laos polus ton kuyon Israel. Ya kan? Dan ini ya, banyak umat Israel itu apetanen, mati. Ya, mati. Dan banyak umat Israel itu mati. Nah, ada berapa? 3. Berarti di sini tercermin ini nanti dalam terjemahan literal nih. Dan Tuhan mengutus pada bangsa itu ular berbisa 1. Dan mereka menggigit bangsa itu. Yang kedua. Dan banyak orang dari anak-anak Israel mati. Oke. Di ayat yang ke-6 di situ kuyon ya. Kuyon itu artinya anak-anak ya. Nah, di sini kan diterjemahkan anak-anak. Nah, ini literalnya anak-anak gitu. Ya, ayat 7. Kalau ayat 7 gimana? Kai para gimenos holaos pron muse. Ya, lalu bangsa itu ya kan para gimenos mendekat atau datang lah ya kepadamu Musa. Lalu elegon hoti hemartomen hoti katelalesamen dan berkata bahwa ya kan hemartomen hoti katelalesamen dan berkata amartano apa? Kami berdosa. Ya, bahwa kami berdosa karena apa? Katelalesamen. Hoti itu artinya di sini karena kami bersungut-sungut atau mengeluh. Kata tu kurio kata kai kata su. Ya. Di sini bersungut-sungut terhadap apa? Tuhan dan engkau. Ya. Lalu dibagi lagi. Excite un pros kurio kai aveleto en hemunton ovin. Ini yang keempat. Nah, maka kami memohon ya. Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan ya dan apa di sini aveleto menghilangkan ya, atau mengangkat ular-ular itu dari kami, ya kan? Dan satu Moses prospurion peritulau dan apa? Dan kami berdoa ya di situ dan Musa berdoa lah gitu ya dan Musa berdoa kepada Allah peritulau untuk bangsa itu atau tentang bangsa itu. Kalau diterjemahkan, kami telah berdosa karena kami telah bersungguh-sungguh terhadap Tuhan dan kau berdoa kepada Tuhan, dan Dia menghilangkan dari kami ular-ular ini. Ya, dan Musa berdoa kepada Tuhan untuk bangsa itu. Ini ada sedikit salah. Ya. Ini bukan klausa, tapi ini nanti diperbaiki ya. Ini namanya tadi ini ya kata tukurio, kata su ini bukan klausa tapi frasa. Ya. Sebenarnya bisa digabungkan dengan di sini. Ini nih 2 dan 3 ini harusnya digabungin aja nih. Otik katelalesamen kata tukurio kata su. Ya. Dan bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa, maksudnya pada kamu. Ya, ini digabungin, ini masih keliru. Jadi kalau diterjemahkannya kan, lihat tuh, ayat 7 ya.
Kami tidak bersungut-sungut terhadap Tuhan. Ini kan gabung kan. Ini jadi satu nih sebetulnya ya. Kurang pas. Ini diperbaiki ya. Ini ayat 7. Ini bukan klausa ya. Iya, ini gabungin aja di sini. Seperti itu. Nah, ini ya. Oke, kata. Jadi gabung ya. Ini klausa 2, berarti di sini klausa 3, klausa 4. Nah, kalian bikinnya gimana? Ada penjelasannya gini nggak? Ada ya. Terus tanah terus kayak ini juga nih kayak ini juga sebetulnya digabung aja. Ini nanti saya kasih perbaikan. Ini harusnya keliru nih. Ini gabung jadi kayak gini. Jadi transliterasi ini digabung. Sisnya juga digabung. Iya. Pakainya klausa aja nggak usah. Jadi nggak terlalu banyak pembagiannya. Ini juga ya. Ini harusnya gabung aja. Boleh dibagi kalau itu bentuknya frasa sebetulnya. Ya. Kalau kalian mau pakai transliterasi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi biasakannya ada transliterasinya. Transliterasi tahu ya. Jadi paper exegesis itu memang ribetnya itu di sini gitu. Nanti gabung aja di sini ini boleh. Ya. Transliterasinya ini. Klausa 2, klausa 3, klausa 4, klausa 5, 6, 8, ya. Nah, ayat 9,
ayat 8, kalau ayat 8 ini ya, perhatikan kai epen kurios pron Moses, ya, dan Tuhan berkata kepada Musa gitu ya, Koyoson seoto hovin kaites auton epi simeo. Satu, lalu kai esta endake hovis antropon pasho dedemenos dedegemenos hidon auton sesetai. Tiga, ya. Jadi kalau ada 4, jadi ada 3, berarti ini. Dan Tuhan berkata kepada Musa 1. Ya. Buatlah ular bagimu dan letakkan dia pada tiang. Ini 1. Dan akan terjadi jika seekor menggigit ular, maka ada setiap orang tergigit dan melihatnya akan hidup. Hanya 8 ini, yang ini terjemahannya. Ya, ini. Kai estai endake, nah ini. Ya, kai estan endake hovis anthropos, ashol dolomenos, hidon auton, sesetai. Nah ini. Jadi kalau kalian pakai Septuaginta, misalnya estai, ini kan ada tensisnya. Nah, jelasin tensisnya apa. Jadi kalau ayatnya panjang ya memang kita kalau mau beneran mau terjemahan literalnya ya harus lewat proses ini dulu. Proses namanya analisis. Analisis sintaksis itu. Nah, baru bisa hasilnya ini. Terjemahan literal. Tapi kalau pakai LAI udah langsung aja selesai. Nggak perlu langkah kedua. Jadi kalau kita buat terjemahan literal kita harus proses analisis sintaksis. Ya. Kita hanya pakai itu sebagai ini aurisnya misalnya berapa auris. Iya, perlu. Tapi rata-rata kalau di perjanjian lama kan simpel ya. Aurisnya itu biasanya sih selesai di masa lampau sih. Namanya udah perjanjian lama ya. Biasanya sih auris-auris yang sudah lampau, sudah selesai. Ini kan umumnya semuanya simple auris saja ini semuanya. Tensisnya. Ya. Kalau misalnya ayat 9, pasal 1, dan Musa berkata kepada apa? Ini ya. Ke 1, 2, 3, 4. Jadi tujuannya dan Musa membawa ular tembaga dan menempatkannya pada tiang, ya. Ini dan menempatkannya pada tiang. Lalu kai itu hotan edaken hovis antropu. Terus dan terjadi ketika seekor ular menggigit seseorang. Lalu yang keempat, kai eplebesen, epiton hovin ton kalkun ya, kai eze. Dan dia memandang pada ular tembaga itu dan hidup. Oke, ini terjemahan literalnya kayak gini. Nah, lalu yang langkah keempat adalah isi sintaksisnya kan? Atau ini sebetulnya adalah ide utama dan ide-ide dukung. Nah, kamu lihat ide utamanya kan kalau kamu bisa simpulkan seperti ini nih ya. Kesetiaan Tuhan dalam menyediakan penyembuhan dan keselamatan bagi umat yang bertobat. Nah, ide-ide pendukungnya diambil dari terjemahan-terjemahan literal di atas. Misalnya, kamu bagi ayat 4 sampai 5 ini satu kelompok yang sama ya. Ini kan tentang keluhan dan pemberontakan umat Israel. Nah, poinnya ini 1, 2. Nah, kamu lihat ayat 4 ya. Ayat 4 dan 5 itu. Musa itu bangsa itu bersungut-sungut kepada Tuhan pertama.
ya mengeluh lah ya, memberontak terhadap Tuhan dan Musa. Lalu mereka menunjukkan tidak puasan terhadap kondisi mereka dan mempertanyakan alasan keluar dari Mesir. Nah, ini ayat 4 dan 5 ini. Alasannya kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir. Baru ayat 6, penghukuman melalui ular berbisa. Ayat 6 ini kan Tuhan mengutus pada bangsa itu ular-ular berbisa dan mereka menggigit bangsa itu dan banyak orang dari anak-anak Israel mati. Ini artinya kan ada penghukuman melalui ular berbisa. Satu, Tuhan mengirimkan ular berbisa, lalu banyak umat Israel yang mati. Baru ayat 7, pertobatan dan pengakuan dosa umat Israel. Ya. Umat itu mengakui dosa dan memohon pada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta agar Tuhan menghilangkan ular berbisa tersebut. Baru ada tindakan penyembuhannya. Ya, satu, Tuhan memerintah Musa membawa ular tembaga. Baru orang yang digigit bisa melihat ular tembaga itu akan hidup. Baru Musa mengikuti perintah Tuhan dan umat melihat ular tembaga itu hidup. Nah, kira-kira isi sintaksisnya itu seperti ini. Dari hasil terjemahan ini. Ini berapa ayat nih? Ini 6 ayat itu dikelompokkan jadi 4 gitu ya. Dengan tema kesetiaan Tuhan dalam menyediakan penyembuhan dan keselamatan bagi umat yang bertobat. Ini tema besar. Baru konteks historisnya, ceritakan latar belakangnya. Ya. Coba baca. Bilangan. Jadi pada akhir perjalanan Islam, pada kurun kita tahun 1406 sebelum Masehi. Dikatakan kita yang dijanjikan tetap harus menyadari Tuhan yang menolak mereka, yang menolak memberikan jalan melalui wilayahnya. Umat Israel manusia yang lemah dan tidak sabar karena perjalanan panjang tanpa makanan dan air yang cukup, sehingga mereka mengeluh dan berbicara melalui Tuhan dan Musa. Tuhan mengirimkan ular berbisa sebagai hukuman atas ketidaktaatan umat. Tetapi setelah banyak orang mati, umat Israel bertobat dan memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk membakar tembaga dan menaruhnya di atas liang, sehingga setiap orang yang melihatnya akan hidup. Iya. Kisah ini menggambarkan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam menyediakan penyembuhan bagi mereka yang bertobat dan taat kepadanya, serta menekankan pentingnya iman dan ketaatan sebagai sumber keselamatan dan penyembuhan. Ya, ini beberapa buku yang yang memang ada membahas konteks historisnya. Kamu bisa ambil buku-buku studi perjanjian lama atau apa ya. Ini banyak di situ atau ensiklopedia banyak. Oke, terus Prinsip kita mengatakan bahwa kisah dilihat sebagai bayangan dari keselamatan Kristus dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 16, di mana Kristus digunakan sebagai pengganti manusia untuk menembus dosa mereka. ya, Sebagaimana Musa mengangkat ular tembaga di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditunjukkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. terus Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tapi juga penyembuhan rohani melalui iman kepada Kristus. Tafsiran dari perspektif teologi timur menunjukkan bahwa ikonografi ular tembaga yang akan mengingatkan pada pentingnya tanda-tanda sakral dalam bentuk dan ibadah Kristen Ortodoks sebagai perwujudan kehadiran dan kuasa penyelamatan Tuhan. Lalu kisah ini kita melihat simbol kehadiran umat kasihan Tuhan yang tidak hanya menghukum tetapi juga menyediakan jalan keluar bagi umat yang bertobat. iya. Nah, konteks historisnya ini kan mereka waktu itu sudah mendekati ya tanah yang dijanjikan, tapi masih terus mengeluh gitu ya, tidak sabar
Karena ya tadi ya, tentang makanan dan minuman, ini masalah klasik ya dari dulu. Ya. Sehingga mereka mengeluh dan bersama Tuhan ada Musa. Nah, lalu Tuhan kirim ular, ya kan? Jadi kalau kalian ngeluh-ngeluh, nanti Tuhan kirim ular kobra nanti. Digigit dan mati. Nah, baru umat itu kaget gitu ya. Nah, baru Musa kasih ular tembaga di atas tiang. Nah, ini menarik. Ini kenapa kok mengusir ular dengan ular gitu? Ya, ada ular tembaga nih yang ditaruh di atas tiang. Lalu orang yang digigit kalau lihat ular itu pada tiang itu akan hidup. Nah, ini kira-kira terjadi sekitar tahun 1406 sebelum Masehi ya. Di 15 abad atau 14 abad sebelum Kristus. Oke. Nah, ini perspektif historisnya ini karena perjalanan panjang yang melelahkan, lalu ada keluhan, tapi Tuhan kasih hukuman justru. Jadi ketika bangsa itu bertobat, mengaku dosa, maka ada penyembuhan. Nah, dari isi sintaksisnya aja kan ini kita udah bisa melihat ya. Oke, misalnya kalau kita, misalnya nih ya, kita nggak bisa buat literalnya, ya, ya kamu bisa pakai terjemahan yang perbandingan ya. Misalnya jangan cuma satu, tapi kamu bisa lihat, bandingkan dengan beberapa terjemahan. Tapi lebih bagus kamu bikin sendiri ya. Soalnya ayatnya panjang banget. Tapi kalau cuma sedikit, harusnya kamu bisa bikin ya seperti ini. Soalnya eh, panjang, kamu bisa pakai bandingkan ya. Perbandingan di Bible Box ini ada banyak ya. Tapi bukan hanya terjemahan aja, kamu harus bisa membuat konsepnya dulu. Ya. Konsepnya ini adalah kamu bagi menjadi apa ide utama dan ide-ide pendukung. Lalu ngerti konteks historisnya. Nah, baru dari sini kamu perjelas lagi. Misi semantis itu apa? Sinergi, deep structure, dengan Christ Center dan Ecclesia. Nah, misalnya poin satunya apa? Poin satunya diambil dari ini. Keluhan dan pemberontakan umat Israel. Ayat 4 dan 5. Ini kamu bikin seperti ini. Keluhan dan pemberontakan umat Israel 4 dan 5. Ya, dari deep structure itu kan kamu udah tahu nih. Ini kan. Ini deep structure kamu nih sebetulnya. Dari terjemahan tadi, kamu sudah dapat deep structure-nya ini. Ya. Nah, bilangan 2145 ini kan tentang apa? Umat Israel mengeluh, memberontak terhadap Tuhan dan Musa. Karena kondisi perjalanan di padang gurun. Mereka mempertanyakan alasan dibawa keluar dari Mesir. Mereka merindukan roti dan air yang tidak tersedia di padang gurun, menunjukkan kelelahan serta ketidakpuasan terhadap makanan yang ada. Keluhan dan pemberontakan ini mencerminkan sifat manusia yang seringkali tidak puas dan mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan, serta kurangnya kepercayaan kepada rencana Tuhan. Nah, ini deep structure kita ini. Ini maksudnya pikiran kita dulu, ya. Lalu kamu cari data kitab sucinya. Nah, misalnya Keluaran 16, 1 Korintus, Matius 6. Nah, ini namanya apa? Christ Center-nya. Coba baca Hizkia.
Yang itu. Ya, Christ Center-nya. Saya ingin menggambarkan pesan dan panjang keterangan mereka. Ini kan mencerminkan keadaan manusia yang seringkali tidak puas dan mudah mengeluh karena kesulitan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana umat Israel berulang kali mempertanyakan dan meragukan pemerintahan. Sebelum mereka telah menyaksikan banyak desa dan Ya. Terus? kesabaran dan keadilan. Dalam perjanjian baru, ketidakpuasan dan pemberontakan ini bisa dilihat sebagai cermin dari ketidaksetiaan manusia terhadap kasih dan pemerintahan, yang akhirnya menolong kepada penghormatan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai 10, Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang bahaya mengeluh dan mencobai Tuhan menggunakan kisah ini sebagai Yesus sebagai penerapan hukum dan kasih karunia menekankan pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan dengan kesulitan. Sampai yang menekankan bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan umatnya dan akan menyediakan apa yang diperlukan jika mereka percaya dan mencari kerajaan Allah. Jadi ada hubungannya ya dengan data-data yang ada di kitab suci, misalnya tadi Keluaran 16, Bilangan 11 ya. Ini selalu terjadi. Ya kan? Ketidakpuasan itu terus berulang. Bahkan dalam perjanjian baru itu juga ada. Misalnya dalam kisah jemaat di Korintus. Ya kan? Mengeluh lagi, mencobai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan Matius 6 itu ya, mengajarkan pentingnya iman dan percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Nah, ini beberapa data yang kita peroleh ya. Lalu kamu coba baca tulisan Nisa. Kan tidak ada itu, Life of Moses. Ya, kamu ringkas saja ini. Nah, beberapa bagian, misalnya pemberontakan umat. Coba baca Jessica. Beliau menyebutkan bahwa pemberontakan Israel adalah simbol dari perbuatan manusia melawan dosa. Yang masih belum manusia yang sering gagal dalam kesabaran dan kepercayaan ketika diuji oleh kesulitan hidup. Gregory mengajarkan bahwa meskipun masih paling gagal dalam perjuangan mereka, kita memberikan kesempatan untuk datang dan kembali. Nah, ini kan yang kita udah baca kemarin ya. Gregory menggambarkan ini perjalanan spiritual sebagai refleksi dari perjalanan fisik Israel. Ya, jadi perjalanan Israel ke padang gurun, melewati padang gurun dan ke tanah Kanaan, ini sebetulnya gambaran dari perjalanan spiritual kita. Dan di tengah-tengah itu selalu ada kondisi hati manusia yang sering gagal dalam kesabaran. Nah, itu dia bilang. Tapi meskipun umat itu sering kali gagal, Tuhan tetap memberi kesempatan untuk bertobat. Nah, itu yang terjadi di padang gurun ya. Lalu transformasi rohani. Transformasi rohani. Sistem berontakan dan kemurnian spiritual. Kesulitan dan tantangan di padang gurun menjadi sarana untuk iman dan ketaatan umat. Melalui penderitaan untuk belajar untuk bergabung bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan yang berujung pada transformasi rohani. Gregory menjelaskan bahwa perjalanan Israel adalah alat bukti dari perjalanan spiritual, di mana setiap tantangan dan kesulitan dihadapi dengan iman dan kesetiaan yang berpengaruh. Iya. Jadi, walaupun ada keluhan, ada kesempatan bertobat, tapi ini sebetulnya setiap kesulitan itu
adalah sarana untuk mentransformasi rohani, kata dia. Ya. Nah, bagaimana sekarang nih kita poinnya kan adalah semantik konten itu kan atau isi semantis itu kan kita berusaha mengaitkan ya antara deep structure, Christ center, dan eklesial kita. Nah, kira-kira itu seperti ini nanti kalau digabungkan. Ya. Coba baca, Eka. Sinergi. Nah, ini contoh ya. Baca nih. Meletakkan manusia yang tidak puas dan memanipulasi. Ini mencerminkan sisi manusia yang menekan dalam dosa dan godaan, serta ekspresi ketidakpercayaan pada rencana dan penyakit. Pada dasarnya sikap manusia yang mudah beralih dari cerminkan pergulatan batin yang lebih dalam dan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan mereka tidak hanya mengenai kondisi mereka, tetapi juga merujuk pada rasa tidak aman dan ketidakpercayaan yang mendasari terhadap kebenaran. Kristus Tuhan menunjukkan kesabaran dan kasih-Nya yang kita teruskan. Pengajaran Kristus menunjukkan pentingnya iman, kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan dalam setiap situasi, termasuk di tengah kesulitan. Kristus mengajak umat untuk meletakkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, yang mengetahui kebutuhan mereka dan siap memberikan yang terbaik bagi mereka. Kisah ular tembaga yang diangkat oleh Musa di padang gurun menjadi simbol profetik dari Kristus yang ditinggikan dan berusaha untuk menyembuhkan dan menyelamatkan umat manusia. Iya. Contoh Gregory of Nyssa mengajarkan bahwa kesulitan dan tantangan dalam hidup adalah bagian dari perjalanan rohani menuju kemuliaan. Ketidakpuasan dan pemberontakan umat Israel pada gurun adalah gambaran dari pergulatan batin manusia dalam mencapai kesempurnaan rohani. Gregory menekankan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk pertobatan dan memperbarui iman kepada Tuhan, yang akhirnya membawa pada pencerahan dan kedekatan lebih dengan Tuhan. Dalam pandangan Gregory, penderitaan dan kesulitan adalah alat Tuhan untuk membuktikan hati umatnya, mendorong mereka untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi dan berfokus pada hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Gregory menggunakan alegori perjalanan Israel pada gunung sebagai cerminan dari perjalanan spiritual kita, karena setiap rintangan yang dihadapi adalah peluang untuk memperdalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Iya. Nah, dari sini, ini kan prosesnya ya. Deep structure, Christ center, ecclesia. Nah, terus kamu gabungin jadi 2 paragraf. Gitu. Ya. Contoh lain deh. Nih, sekarang penghukuman melalui ular berbisa ya, ayat 6. Tadi ayat 6 itu kan isi sintaksisnya ini ya. Penghukuman melalui ular berbisa, Tuhan mengutus ular berbisa sebagai hukuman. Ya kan? Karena ketidaktaatan umat Israel. Lalu banyak umat Israel yang mati akibat gigitan ular berbisa. Ini kan intinya di sini ya. Coba kita lihat apa makna semantisnya. Coba baca, Fitri. Dalam Bilangan 21 ayat 6, Tuhan mengirimkan ular berbisa sebagai hukuman atas tidak taatan umat Israel. Tidak taatan mereka bermuncul dalam pemberontakan dan keluhan terhadap Tuhan dan Musa. Sebabnya banyak umat Israel yang mati dan ular berbisa ini. Secara semantis, tindakan Tuhan ini menggambarkan konsekuensi langsung dari dosa dan ketidakpercayaan. Ular berbisa dalam konteks ini adalah alat hukuman yang juga melambangkan dosa dan itu mematikannya terhadap umat. Iya. Lalu class centernya, coba nota. Saya ingin mencoba kita tahu dan lupa kepada Tuhan. Belum boleh dilakukan. Penting sering menggunakan kebutuhan dari Tuhan. Dalam 16 ayat 46 sampai 50. Untuk melalui udara seperti bisa ini juga merujuk pada Tuhan yang adil dan benar.
Dua, kesembuhan melalui iman. Dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 16, Yesus menyatakan bahwa sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus meninggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini menghubungkan kejadian Bilangan 21 dengan karya keselamatan Kristus misalnya. Di mana hukuman atas dosa ditanggung oleh Kristus dan melalui iman kepadanya umat manusia menerima keselamatan. Iya, ini ada hubungannya nih dengan Yohanes 3. Ya. Oke, nah sekarang Nisa mengatakan apa? Nih, Raymond baca. Bisa, kita berdua berpisah sebagai sebuah dosa yang undangan hubungan umat manusia. Gregory menggambarkan dua bisa sebagai anak tapi dengan kasih melalui kebaikan iman. Yang mengajarkan bahwa Tuhan perlu melihat dan mengakui dosa mereka untuk menerima kebutuhan dari Tuhan. Iya. Dia juga menafsirkan ular berbisa sebagai lambang dan menggoda yang jahat, menggoda jiwa dan menyebabkan kematian rohani. Yang melihat ular tembaga yang diangkat oleh Musa sebagai prefigurasi dari penderitaan Kristus bersalib. Menurut BD, hanya melalui iman kepada Kristus dan menyerupai manusia yang berdosa dengan tanpa dosa, manusia bisa disembuhkan dari dosa dan penderitaan rohani. Iya. Jadi ada dua nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana menggabungkannya itu? Ya. Dengan Gregory, dengan PD, lalu tadi dengan Yohanes 3. Coba baca Ari. Sebenarnya kita tahu Allah ada berbeza. Yang jelas dalam konteks Bilangan 21. Hukuman melalui iman berbisa menunjukkan konsekuensi langsung dari dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dalam pandangan manusia, ini menjadi kecenderungan untuk memeluk dan tidak puas saat menghadapi kesulitan, serta ekspresi ketidakpercayaan terhadap rencana dan pemeliharaan. Manusia seringkali mudah beralih dari rasa syukur ke kegeluhan, yang menjadikan perbuatan batin dalam hal iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Namun melalui Kristus, Tuhan menunjukkan kesabaran dan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Pengajaran Kristus menekankan pentingnya iman, kepercayaan, dan ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap situasi, masuk di dalam kesulitan. Kristus mengajak umat untuk meletakkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, yang mengetahui kebutuhan mereka dan bisa memberikan yang terbaik dari mereka. Kita luar kembali yang diangkat oleh Musa di padang gurun menjadi simbol profetik dari Kristus yang ditinggikan dari salib dan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan manusia. Iya, bisa ambil dari Kostenberger ya. Nah, ini sebetulnya dikaitkan dengan Christ Center-nya ini. Tadi dengan Yohanes berapa? Ini lupa ya, masukin Yohanes 3 ayat berapa itu? 14 sampai 15. Oke. Ya. Jadi antara pikiranmu apa, gabungkan dengan kitab suci, atau kalau kamu ambil kutipan orang yang kamu masukin. Ya. Nah, sekarang gabungkan dengan Nisa nih. Gimana? Coba baca lagi. Terus bisa mengajarkan bahwa kesulitan dan tantangan dari perjalanan Tuhan itu umurnya. Ketidakpuasan dan pemberontakan umat Israel di padang gurun adalah penyebab dan perkembangan manusia capai kesempurnaan Tuhan. Gregory menekankan bahwa setiap tantangan dalam kesempatan untuk bertobat dan memperbarui iman kepada Tuhan, yang akhirnya membawa pada pencerahan kedekatan tinggi dengan Tuhan. Dia menafsirkan pula berbisa sebagai lambang dari godaan dosa jahat, menggoda jiwa dan menyebabkan kematian Tuhan. Dia melihat lembaga yang diangkat oleh Musa sebagai prefigurasi dari penderitaan Kristus kami. Berbeda hanya melalui kepada Kristus yang menyebabkan manusia berdosa, tapi tanpa dosa, manusia bisa disembuhkan dari dosa dan kematian Tuhan. Iya. Jadi kamu udah kutip BD nih. Nanti di dalam artikel jurnal ini nggak dipakai ya. Ini kan saya kasih contoh
bagaimana deep structure, Christ center, eklesia itu digabungin jadi kalimat kayak paragraf ini ya. Oke. Nah, dengan demikian, nah ini sebetulnya kalimat penutupnya ini. Ini sebenarnya kalau mau digabung satu paragraf, cuma kepanjangan bagi 3 jadinya. Coba. Dengan demikian, Itu menunjukkan bagaimana penciptaan dari alat Tuhan bahwa bukan kembali kepada kasih karunia keselamatan melalui Kristus. nah ini analisis kita. Paham ya? Jadi di awal kamu kasih nih topik. Lalu ada kutipan-kutipan dari Alkitab, dari Bapak Gereja. Habis itu kamu kasih penutup kalimatmu sendiri. Ya. Nah, coba baca. Hukuman bisa bukan hanya sekedar tindakan hukuman, tapi juga sebuah sarana untuk mengingatkan umat akan pertobatan dan iman yang sejati kepada Tuhan. Gregory dan Bede menyoroti bahwa dalam setiap tantangan kita berkesempatan untuk memperdalam iman dan hubungan dengan Tuhan yang pada akhirnya membawa kepada pemulihan dan keselamatan. Iya, itu. Ayat 7 ya sekarang. Pertobatan dan pengakuan dosa umat Israel. Nah, ayat 7 ini kan tentang apa ini? Pengakuan dosa mereka kan? Coba kita lihat tadi di isi sintaksisnya. Umat mengakui dosa mereka, memohon pada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan ular-ular tersebut. Ya, itu ayat 7-nya. Nih. Coba baca Hizkia. Mengakui kesalahan mereka dan memohon kepada Musa untuk agar diselamatkan ulang-ulang bersiksa tersebut. Pengakuan dosa dan permohonan berulang ini mencerminkan kesadaran umat akan mereka kepada Tuhan dan kebutuhan akan kemampuan. Secara sintetis, ini menunjukkan bahwa pengakuan dosa dan pertobatan adalah langkah penting dalam pemberian. Ya. Jadi ini adalah masalah pengakuan dosa. Ya. Dan langkah pemulihan dengan pertobatan. Nah, ini isi semantis deep structure-nya. Ini gini aja. Oke, sekarang data dari kitab sucinya, presenternya. Benar. Tuhan dosa dan pertobatan. Iya. Perjanjian lama, Tuhan dosa dan pertobatan adalah respons yang diharapkan oleh Tuhan ketika umatnya melakukan dosa. Sebagai contoh dalam Mazmur 32 ayat 5, dalam mengaku dosa kepada Tuhan dan menerima pengampunan. Pengakuan dosa ini menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab atas kesalahan. Menurut 21 ayat 3-4. Kedua, mediator dalam doa. Musa berperan sebagai perantara yang berdoa kepada Tuhan untuk umat Israel menunjukkan pentingnya mediator dalam hubungan antara manusia dan Tuhan. Iya. Dalam perjanjian baru, Kristus dianggap sebagai perantara yang sempurna yang selalu hidup untuk menjadi antara bagi umat manusia. Berani 7 ayat 4. Lalu Kristus umat manusia memiliki akses langsung kepada Tuhan dan pengampunan dosa. Jadi kamu lihat, ini pengakuan dosa ya banyak ya, Mazmur, Sabil. Lalu ada Musa sebagai mediatornya. Nah, ini 4 ini Ibrani 7:25. Ya. Kristus sebagai mediatornya. Nah, sekarang Nisa dan BD lagi ya. Coba baca. Ini BD saya ambil dari buku itu loh. Yang volume 3 itu. Ya. Kan ada di situ. Atau kamu bisa Athena Bible juga boleh. Oke. Coba baca lagi. Nih Jessica. Perbuatan dan kesadaran dosa, dan Gregory orang kesadaran dosa
menjelaskan bahwa segala masalah adalah bagian dari perjalanan rohani. Menurut Gregory, setiap dosa yang disadari dan diakui membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, karena pengakuan dosa menunjukkan perubahan hati dan kesediaan untuk berubah. Gregory mengajarkan bahwa ketepatan adalah lancang menuju kehidupan dan pencerahan rohani. Iya. Ini tentang pertobatan ya. Ini kesadaran akan dosa, langkah menuju pemurnian, pencerahan rohani. Ini dari Nisa. Sekarang BD. Gereja lainnya, BD dalam Gospel juga menekankan pentingnya pengakuan dosa dan pertobatan. BD melihat pengakuan dosa sebagai tindakan yang membawa pemulihan. BD yang melalui pengakuan dan pertobatan seseorang kembali ke jalur yang benar dan menerima kasih Tuhan. Iya. Nah, sekarang bagaimana mensinergikan? Ini contoh satu paragraf aja ya. Coba baca Eka. Pengakuan dosa dalam saya bukan saya akan kesalahan mereka dan kebutuhan untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Ini mencerminkan sisi manusia yang memahami bahwa dosa membawa konsekuensi dan hanya melalui kesempatan hubungan dengan Tuhan dapat diberikan. Lalu Kristus Tuhan menyediakan jalan Tuhan. Jalan Kristus menegakkan pentingnya pengakuan dosa dan sesuaikan kalau menerima kasih karunia Tuhan. Kristus sebagai perantara yang sempurna memungkinkan umat manusia untuk memiliki akses langsung kepada Tuhan dan menerima pengampunan dosa. Tentu Gregory of Nyssa dalam Saint Benedict menekankan bahwa kesadaran akan dosa dan pertobatan adalah bagian integral dari perjalanan rohani menuju kesembuhan. Pengakuan dosa dan permohonan pertolongan kepada Tuhan adalah langkah penting dalam proses pemurnian rohani. Gregory dalam The Life of Jesus menjelaskan bahwa tantangan dan kesulitan yang dihadapi umat Israel adalah Berani berapa tadi? Sorry. 725 ya. Ini lupa kasih. Oke, terus? keinginan dari perjalanan spiritual. Kamu nggak ada di laptop? Ya udah, coba baca lagi. Keinginan dari perjalanan spiritual menuju pencerahan. Karena setiap melakukan dosa membuka jalan bagi transformasi rohani. Jadi menambahkan bahwa kesadaran memungkinkan mereka untuk mengalami kebutuhan dan kehidupan rohani, sebagaimana ditunjukkan dalam pengangkatan ular tembaga yang menjadi simbol dari Kristus melalui kehidupan salib. Dengan demikian, sinergi ini menunjukkan bahwa melalui pengakuan dosa dan pertobatan, manusia dapat mengalami kasih dan pemulihan dari Tuhan yang tercermin dalam ajaran Kristus dan dipertegas oleh para pemerintah. Nah, itu. Jadi misalnya ini ya, ini ada kutipan ayatnya, Ibrani 7 ayat 25. Ya. Ini menunjukkan sisi manusia memahami berdosa merupakan konsekuensi dan yang menunjukkan hubungan dengan Tuhan dapat dipulihkan. Ini di Mazmur berapa ini? Lihat Mazmur 32 dan 51. Nah, ini di sini nih. Ini boleh masukkan Mazmurnya ya. 32 ayat berapa? 5. Mazmur. Jadi seperti contoh Mazmur 51 itu kan pertobatan Daud ya. Di Septuaginta 51 ya, LAI 50 ya. 51 ayat 3 sampai 4. Nah, ini dengan pertobatan hubungan dengan Tuhan dapat dipulihkan. Lalu sekarang Kristus. Dalam perjanjian baru ini melalui Kristus. Bulan 7:25. Lalu Nisa dan BD mengatakan ini. Ya kan? Nah, baru kamu kasih kalimat kesimpulan. Oke, seperti itu. Jadi melalui pengakuan dosa dan pertobatan manusia mengalami kasih dan pemulihan dari Tuhan, ya, tercermin dalam ajaran khusus yang dipertegas oleh para bapak gereja. Nah, kayak gitu kira-kira contoh. Ya. Ada pertanyaan nggak?
Mau dilanjut lagi? Bosen saya ngajari ini terus. Tapi ya gitu ya, latihan kerjain. Nah, materi sebetulnya udah selesai ya. Nah, kita ada 2 minggu lagi ya. Depan eh, saya mau kalian coba presentasi ya, dengan eh, ini minggu depan siapin presentasinya supaya kita bisa sama-sama ya. April, Nota, Eka, Fitri, 4 orang. Minggu depannya lagi Hiskia, Jessica, Mena, Raymond. Ya, eh, yang pertama April, Nota, Eka, Fitri. Nah, ini kan 2 jam, jam 4, 2 pertemuan kan? Maksudnya setelah CEPA masuk lagi, jadi sebelum CEPA Aprianus, Nota, CEPA Eka, Fitri. Lalu minggu depannya lagi terakhir Skia, Jessica, lalu Mener, Raymond. Ya, nah, makanya ada waktu 1-2 minggu disiapin sampai lapisan 4 ini loh. Saya nggak bahas lagi, kalian baca aja. Nah, misalnya ini ya tentang yang agak saya miss ini, coba perhatikan yang 6, yang 7 ya. Konsep 7, 7 itu apa? Konsep teologis ya kan? Nah, kembali lagi, ide utamanya nggak lari dari nomor 4. Ya. Jadi kalau langkah keempat tadi apa? Isi sintaksis ya kan? Kesetiaan itu adalah menyediakan penyembuhan dan keselamatan bagi umat Israel kan? Pendukungnya ada berapa? 4 kan? Benar nggak? Nah, nanti konsep teologisnya berapa ini? 4 juga kan? Jadi jangan jadi 10 gitu. Berubah lagi. Ya harus sinkron ya. Tiap langkah itu kayak kita naik anak tangga ya. Nah, keselamatan penyembuhan Tuhan melalui iman dan pertobatan. Ide pendukungnya ya sama. Ayat 4 sampai 5, keluhan dan pemberontakan umat. Ya. Lalu poin 2, penghukuman melalui ulah berbisa. Poin 3, pertobatan. Poin 4, ini. Apa yang beda? Bedanya adalah kamu sekarang sudah bisa isi ininya. Isi semantisnya, kayak senternya, eklesiarnya. Ya, sama. Isi semantis, kayak senter, eklesial. Ini ambil kesimpulan-kesimpulannya gitu. Ini kayak subpoinnya. Jadi poin 1 ada 3 subpoin. 1, 2, 3. Poin 2, 1, 2, 3. Poin 3, 1, 2, 3. Ya. Nah, refleksi personalnya adalah ini beberapa poin penting ya. Pertama harus ada reproof, correction, dan instruction. Ya, nah, kamu perhatikan di sini kan personal itu penghayatan doktrin di atas yang diturunkan ke dalam hati untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini diambil dari 2 Timotius 3, 16-17. Nah, coba baca ini ya. Apa reproof, correction, dan instruction-nya? Misalnya dalam kasus bilangan ini. Coba baca, Fitri. Selamat Sorry. Terus, menghayati, menghayati doktrin keselamatan dan penyembuhan dari Tuhan melalui iman dan ketobatan seperti yang diungkapkan dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bahwa kita pada pengenalan dalam akan kasih dan keadilan Tuhan. Nah, jadi ini refleksimu aja. Gitu. Terus,
melalui pengajaran Islam yang kita diajarkan tentang konsekuensi dari keluhan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Setiap kali kita berdoa dan meragukan rencana Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa yang membawa penderitaan dan hukuman. Dengan beriman ini, kita menyadari kesalahan kita atau reproof dan pentingnya memiliki iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Nah, itu reproof-nya. Jadi reproof itu kan menyatakan kesalahan. Kesalahan kita apa? Ya kita sering mengeluh dan meragukan rencana Tuhan. Karena kita jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan hukuman. Nah, itu nyatakan dulu kesalahannya, reproof dulu. Nah, baru apa koreksinya? Baca lagi. Sadar akan dosa mengarahkan kita pada pertobatan sejati. Pertobatan ini bukan hanya sebatas pengakuan dosa, tapi juga komitmen untuk meninggalkan dosa dan memperbaiki kelakuan kita. Melihat bagaimana Tuhan menyediakan ular tembaga sebagai sarana penyembuhan bagi umat yang digigit ular berbisa. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dan penyembuhan bagi mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Iya. Pengalaman ini mengajarkan kita untuk selalu mencari pengampunan Tuhan dan memperbaiki hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Ya, itu dia. Itu koreksinya apa dia? Pengakuan dosa. Meninggalkan dosa, memperbaiki kelakuan. Nah, itu dia. Lalu instruction-nya. Akhirnya Yang melalui ajaran dan contoh para bapak gereja, mengajar bahwa setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan rohani kita menuju kesempurnaan, dan kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari rohani kita menuju kesempurnaan. Mereka menekankan bahwa dalam setiap pengakuan dosa dan pertobatan terdapat kesempatan untuk memperdalam iman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Doktrin ini mengingatkan kita untuk selalu berfokus pada Kristus yang ditinggikan di salib sebagai sumber penyembuhan dan keselamatan kita. Dengan mengikuti ajaran ini, kita dapat hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan, menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Nya dan mengalami pemulihan dan pertumbuhan rohani. Iya, jadi instruction-nya, instruksi dalam kebenarannya apa? Fokuslah pada Kristus, ya kan? Hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan, menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Nya. Nah, misalnya gitu. Itu personal reflection atau refleksi personal. Ya. Nah, sekarang aplikasi lapisan 3 ini kan bicara masalah moral, psychic, good works. Apa aplikasinya? Aplikasi itu berarti ketaatannya dan good works-nya ya, perbuatan baiknya. Misalnya, coba baca nota. Mengaplikasikan dan penyembuhan bagaimana keberhasilan dari komitmen untuk melakukan perbuatan baik. Seperti yang melakukan Korintus 3 ayat 11, kita dilengkapi untuk pekerjaan yang baik melalui pengajaran dan pembentukan oleh firman itu. Nah, jadi misalnya satu, apa? Itu mengakui dan menghindari Tuhan. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk tinggal Tuhan untuk pada kesulitan. Sebaliknya, kita harus berfokus pada berkat dan pemeliharaan Tuhan. Jadi dari cerita bangsa Israel itu, yang digigit ular berbisa itu, akhirnya perbuatan baik yang kita bisa lakukan apa? Fokus pada berkat. Nah, misalnya itu. Langkah praktisnya? Kita kali merasa ingin tidak berdoa dan mengucap syukur atas semua hal baik yang Tuhan telah berikan. Ini membantu mengubah perspektif dan menentukan sikap syukur. Nah, itu dia. Jadi kasih langkah praktisnya gitu. Setiap kali mau mengeluh, ambil waktu berdoa dan mengucap syukur. Nah, itu aplikasi. Oh, implikasinya ini tadi. Reflection. Ini namanya dengan istilah lain apa? Implikasi. Kalau ini nah, jadi implikasi dulu baru aplikasi gitu. Tapi implikasi didapat berdasarkan
doktrin yang kita pelajari. Ini konsep teologis ini apa? Doktrin atau pengajaran didas kalian. Doktrin itu timbul dari mana? Dari teks kitab suci. Teks kitab suci yang diajarkan oleh, misalnya dalam hal ini, Musa, Paulus, dan sebagainya. Ya. Teks ini yang kita harus gali, akhirnya menghasilkan doktrin. Doktrin ini perlu digumulkan dalam hati, ini implikasi namanya. Lalu diturunkan lagi dalam ketaatan, dikasih. Nah, kasih contoh-contoh praktis misalnya. Ya. Misalnya, satu, kita mengakui dan menghindari keluhan. Mengakui kita suka mengeluh. Jadi caranya adalah fokus lagi kembali kepada berkat pemeliharaan Tuhan. Langkah praktis, setiap kali ingin ngeluh, ambil waktu untuk berdoa. Misalnya ya. Yang kedua, coba baca lagi. Ketika menyadari kesalahan, pentinglah kita bersegera dan mencari pertolongan Tuhan melalui pertobatan seperti Bani Israel yang memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Jadikan doa pengakuan Tuhan sebagai bagian penting dari kehidupan rohani. Akan waktu khusus setiap hari untuk merenung dan mengakui dosa dengan Tuhan, serta memohon kekuatan untuk berbalik kepada Tuhan. Iya, seperti bangsa Israel itu. Ya, kalau kita udah nyadarin kita ada dosa, ada kesalahan, ya langkah praktisnya adalah kita memohon pengakuan dosa. Yang ketiga, iman dan ketaatan pada Tuhan. Iman kepada Tuhan tak diwujudkan melalui ketaatan pada Tuhan. Seperti Musa yang mengikuti perintah Tuhan untuk membuat gelar tetangga. Praktis, pelajari firman Tuhan secara rutin dan terapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan dan tindakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitab, meskipun sulit atau benar. Iya, seperti Musa, dia taat pada perintah, disuruh apa dia buat. Nah, kita bisa belajar dari situ. Pelajari firman Tuhan, terapkan ajarannya, ambil keputusan, ya, tindakan sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Yang keempat, Selatan perlindungan yang kita masih mulai baik. Seperti saya melakukan tindakan penyelamatan atas perintah Tuhan dan juga dipanggil untuk berbagi baik kepada bersama. Praktis, carilah kesempatan untuk melayani di komunitas, gereja atau lingkungan sekitar. Kasih Yesus melalui tindakan nyata seperti membantu yang membutuhkan, memberikan dukungan moral atau menjadi sukarela dalam kegiatan sosial. Nah, itu yang praktis-praktisnya. Ya. Kelima, membangun kedekatan dengan Tuhan. Setiap tantangan dan kesulitan dalam hidup adalah kesempatan untuk dalam iman dan kedekatan dengan Tuhan. Gunakan setiap situasi sebagai alat untuk belajar lebih banyak tentang kasih karunia dan kedekatan Tuhan. Praktis, tingkatkan kehidupan rohani dengan lebih sering membaca Alkitab, berdoa, dan mengikuti ibadah. Jadikan waktu bersama Tuhan sebagai prioritas utama dan biarkan hubungan dengannya membimbing setiap aspek kehidupan. Iya. Ini harus sampai langkah-langkah praktis itu. Ya, misalnya bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Oke. Nah, misalnya ya baca firman, doa, jadikan waktu bersama Tuhan itu sebagai prioritas utama. Ya, langkah-langkahnya itu seperti itu. Ya. Nah, baru yang keempat, anagogi. Atau ini aspek eskatologisnya. Kesempurnaan. Ya. Coba baca Raymond. Kita itu kesempurnaan keputusan sejati dari seluruh Kristus. Dalam konteks Ulangan 21:9, kita melihat perjalanan umat Israel dari pemberontakan dan hubungan dengan pertobatan menuju Tuhan sebagai gambaran perjalanan rohani kita menuju kesempurnaan dalam Kristus. Iya.
sempurna dalam Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Roma 8:9, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, agar Kristus menjadi yang sulung dan harapan saudara. Ini melibatkan perubahan total dalam hati dan pikiran kita, mengarah pada kehidupan yang mencerminkan kasih, kesucian, dan ketaatan kepada Ya, Tuhan. jadi anagogik itu adalah kembali lagi, kita bukan hanya taat secara moral, seperti kayak baca Alkitab, doa. Jadi di sini dikatakan menjadi sukarelawan, membantu orang yang membutuhkan, itu penting, ya kan? Membangun relasi dengan Tuhan, berdoa, beribadah, baca kitab suci, apalagi tadi di sini. Jangan mengeluh gitu ya, bersyukur. Nah, semuanya itu untuk apa? Ini. Semuanya itu adalah untuk mengarahkan kita pada tujuan akhir. Jadi tujuan akhirnya bukan di nomor 3. Ya, lapisan 3, tapi lapisan 4 ini. Jadi selalu tekankan ke situnya. Tujuan akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kamu jelasin. Kesempurnaan dalam Kristus. Coba. Agar Kristus menjadi sulung yang taat dan saudara. Terus ini melibatkan perubahan total dalam hati dan pikiran kita, mengarah pada kehidupan yang mencerminkan kasih, kesucian, dan ketaatan kepada Tuhan. Ya. Transformasi melalui pertobatan dan iman. Pertobatan umat Israel dan penyembuhan melalui ulang tembaga adalah bayangan dari transformasi rohani yang terjadi ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan berpaling kepada Kristus. Seperti yang diajarkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Pengakuan dosa dan pertobatan adalah langkah penting menuju kesempurnaan. Terus? Hidup dalam kekudusan dalam 1 Petrus ayat 1-15, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan karena Tuhan dalam kudus. Di dalam memahami umat Israel dengan segala perkara kesulitan, mengajarkan kita bahwa kekudusan adalah proses yang membutuhkan ketaatan, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Melalui sekian tantangan, kita diajarkan untuk melepaskan diri dari dosa dan hidup di dalam kekudusan. Terus? Cahaya dalam kerjaan Allah, Matius 13 ayat 43, menyatakan bahwa orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerjaan Bapa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan dan kekudusan yang kita capai adalah bagian dari pemberian kekal yang telah disiapkan oleh Tuhan. Yesus 4 ayat 4. Kita didorong untuk mengenalkan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jalanan menuju kekudusan ini dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita, mengubah kita dari dalam dan membawa kita semakin dekat kepada keserupaan dengan Kristus. Melalui lapis anagogik, kita memahami bahwa setiap tindakan personal dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah menuju kesempurnaan dalam Kristus. Nah, itu dia. Ini yang penting diulangi, ya. Terus? Pengakuan dosa, pertobatan, ketaatan, dan iman kepada Kristus membawa kita semakin dekat kepada tujuan kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam kekudusan yang kebenaran. Dengan terus-menerus berfokus pada Kristus dan mengikut tuntunannya, kita akan mencapai kekudusan yang sesungguhnya dan bersinar sebagai cahaya dalam Allah. Nah, ini penutupnya. Jadi endingnya tetap kita ngajarin Alkitab, tujuannya bukan memamerkan kepandaian kita, tapi pada intinya ya mengajak orang kembali akhir dari tujuan hidup manusia. Ya kembali kepada menjadi serupa dengan Dia. Ya, dalam kekudusan, dalam cahaya sebagai kerajaan Allah, dalam kerajaan Allahnya gitu. Tapi ya dikaitkan dengan apa yang kita bahas ya. Misalnya kita diajak sempurna dalam Kristus. Nah, dikaitkan misalnya di dalam prosesnya ya dengan apa yang kita bahas. Misalnya masalah pertobatan, ini ada ular tembaganya gitu ya, dikaitkan lagi tadi. Tapi bukan hanya masalah moral, tapi kamu kaitkan
Ya, misalnya tadi penyembuhan melalui urat tembaga itu ini bukan hanya masalah pertobatan, tetapi bagaimana ini membawa kita kembali kepada Kristus. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini contoh yang analogi. Aplikasinya, aplikasinya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke. Hmm, saya pikir kita selesai ya. Jadi jam ke depan kalian pakai buat kerjakan tugasnya ya.